Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dan untuk pagi hari ini alhamdulillah Jogja cerah. Yang kemarin diguyur hujan selama berhari-hari. Dan beberapa ikan kita juga mengalami sedikit trouble. Tapi nggak apa-apa. Musim seperti ini tuh hal yang wajar. Jadi yang teman-teman lihat ini adalah jenis Blue Moscow Ribbon. Usianya sekitar 1,5 bulan. Dan kalau teman-teman perhatiin di situ saya kasih aerasi yang agak kencang. Harapannya apa? Biar ekor lebih maksimal lagi buka. Dan juga untuk cemilannya ini saya kasih Artemia teman-teman. Sebentar saya ambilkan Artemianya dulu. Jadi pakan hidup dikolaborasikan dengan aerasi yang kencang itu dia bikin ikannya yang pertama sehat, juga ekor dan pertumbuhannya lebih cepat, ekornya lebih lebar juga. Jadi ini ketika ikan dikasih makanan kesukaan mereka. Jadi pagi hari ini saya mau bikin konten membahas tentang kesalahan-kesalahan berternak ikan gabi atau memelihara ikan gabi. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, pembahasan kontennya, jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan juga bagikan ke teman-teman yang lain biar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Jadi konten kali ini saya membahas tentang air hijau. Nah, kenapa saya mengatakan kesalahan? Oke, nanti kita bahas. Jadi air hijau itu sebenarnya bagus buat ikan ya teman-teman ya. Maksudnya tidak bermasalah untuk beberapa jenis ikan. Jadi ketika air hijaunya itu masih ditarik, masih dalam kadar pH-nya rendah, maksudnya masih normal, itu baik buat ikan. Tapi ketika air hijaunya itu terlalu pekat dan pH-nya sampai 9 ke atas, itu tidak baik buat beberapa ikan. Mungkin kalau untuk beberapa ikan dia masih bisa bertahan, tapi untuk beberapa jenis ikan dia tidak bisa bertahan di pH tinggi teman-teman. Jadi kalau teman-teman pelihara ikan gabi outdoor atau semi outdoor tapi terkena matahari dan airnya sampai hijaunya pekat sekali, saya sarankan teman-teman ganti air atau teman-teman dikurangi airnya dan dikasih air baru biar pH-nya tidak terlalu tinggi. Nah, kesalahan yang saya maksud adalah ketika air hijaunya itu menjadi agak kecoklatan. Jadi sebenarnya air hijau itu kan dia alga ya teman-teman ya. Jadi sejenis tumbuh-tumbuhan kayak gitulah. Pokoknya dia alga, makanya sebenarnya airnya tuh nggak hijau, tapi alganya yang membuat seolah-olah airnya menjadi warna hijau, tapi sebenarnya dia itu alga. Nah, ketika alga ini tidak tercukupi sinar mataharinya, maka dia akan mati. Nah, saya perlihatkan alga yang mati teman-teman. Jadi ini penampakan air hijau punya kita, yang karena dari kemarin itu sudah hujan ya. Maksudnya kemarin itu beberapa hari hujan berturut-turut selama 3 hari lebih. Jadi untuk air hijau yang kita punya, jadi ini kebetulan itu semi outdoor tapi terkena pantulan sinar matahari dari rumah tetangga seperti itu. Akhirnya dia menjadi hijau. Tapi karena dari kemarin itu mendung dan air hijaunya tidak tersuplai cahaya dengan baik, akhirnya dia alganya mati teman-teman. Dan apa yang terjadi ketika alganya mati? Ketika alganya mati, yang akan terjadi adalah kadar oksigen di dalam air menjadi berkurang.
atau bahkan hampir ikan kita itu kekurangan teman-teman. Jadi kalau terus-terusan begini yang akan terjadi ikannya kekurangan suplai oksigen. Nah, tapi di sini teman-teman dilihat ada ganggang air ya. Jadi ganggang air ini itu fungsinya selain buat memperindah wadah kita atau akuarium kita, dia berfungsi juga mensuplai oksigen. Jadi kenapa ikan ini dia bisa bertahan, karena ada oksigen yang disuplai dari ganggang airnya. Jadi walaupun airnya ini kekurangan oksigen dikarenakan alganya sudah mati, tapi masih bisa bertahan. Tapi untuk hari ini rencana ini mau saya kuras, mau saya pindah, karena saya nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Jadi kalau teman-teman ada air hijau yang sudah menjadi coklat atau alganya sudah mati dikarenakan mendung terlalu lama, tidak adanya sinar matahari, teman-teman segera pindah ikan atau teman-teman kuras ya, karena dikhawatirkan ikan kita kekurangan suplai oksigen yang akhirnya nanti kelamaan jadi mati atau sakit lah paling enggak. Nah, terus kembali lagi ke air hijau tadi ya. Untuk air hijau yang terlalu pekat, misal ada beberapa itu yang bertanya, "Bang, di tempat temanku air hijaunya pekat tapi ikannya nggak apa-apa." Nah, itu ada beberapa faktor teman-teman. Yang faktor pertama, emang ikannya dia sudah terbiasa di air hijau dari dia lahir dari kecil. Terus yang kedua, emang dia jenisnya itu bisa bertahan bisa hidup di air hijau yang pekat seperti itu. Jadi kalau menurut pengalaman saya, tidak semua jenis ikan gapi dia kuat atau bisa hidup di air hijau yang terlalu pekat. Nah, kalau untuk pH 9 ke atas itu teman-teman bisa lihat di teman-teman kita yang kultur kutu air teman-teman. Jadi kalau pH 9 itu buat kultur kutu air tuh bagus banget. Tapi kalau buat ikan saya sarankan tidak. Jadi ketika airnya udah rusak seperti ini ya teman-teman harus ganti. Airnya hijaunya udah terlalu pekat ya teman-teman ganti seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengganti? Misal kita takut kalau diganti 100%. Ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman siapkan endapan. Paling tidak endapan itu minimal semalam, atau lebih bagus lagi 3 hari baru ikan kita pindah. Langkah kedua, jangan ganti air 100%. Jadi teman-teman bisa tambahkan tanaman air atau aerasi atau aerator. Airnya kita ganti 50%, yang 50%-nya air ini teman-teman. Jadi ikannya nggak kaget, karena kan kita nggak tahu air kita itu seperti apa kan. Itu cara mengatasi air yang sudah rusak. Mungkin itu aja konten kali ini, dan semoga ada kesalahan-kesalahan yang akan saya bahas dalam memelihara ikan gapi di part 2 dan seterusnya. Mungkin itu aja konten kali ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah mensubscribe. Terima kasih banyak pokoknya. Saya doakan semoga rezeki teman-teman lancar, sehat, sentosa. Oke, mungkin itu aja konten pagi hari ini. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, tekan tombol loncengnya, dan share ke teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air.